Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan kembali pembahasan tentang ikatan kimia. Yang pertama itu yang akan kita bahas dan akan kita perdalam adalah ikatan ion. Ikatan ion adalah 11 Na. Na itu adalah natrium. Kita ambil nomor atom natrium itu adalah 11. Nomor atom natrium adalah 11 dalam tabel periodik. Yang pernah kita bahas dalam tabel periodik itu sudah terdapat di dalam nomor atom, kemudian nomor massa. Nah, nomor atomnya ini adalah 11 untuk natrium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ini adalah konfigurasi. Jadi angka 11 ini dibuatkan konfigurasinya itu sudah memiliki deret. Jadi deret yang pertama yang harus kita tulis adalah 1s2, kemudian masuk 2s2, kemudian menyusul 2p6, lalu 3s1. Nah, ini jika dijumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 1 itu hasilnya adalah 11. Elektron valensi biasa juga disebut dengan elektron terluar. Jika elektron terluarnya di bawah dari angka 4, jadi ini elektron valensi lebih kecil. Ini ya, lebih kecil dari angka 4, maka dia akan cenderung melepaskan elektronnya. Jadi dia akan cenderung melepaskan elektron. Natrium untuk mencapai kestabilan dia akan melepaskan elektronnya. Jadi pada saat dia melepaskan elektronnya, maka natrium ini akan bermuatan positif karena dia melepaskan elektronnya, bermuatan positif. Selanjutnya, klor dengan nomor atom 17. Klor nomor atomnya 17, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jika dijumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 5, maka jumlahnya adalah 17. Yang mana elektron valensinya? Elektron valensi elektron terluar yang sama-sama jumlah kulitnya. Jadi ini disebut dengan jumlah kulit ketiga. Maka kulit ketiga S, kulit ketiga P, orbital P. Ini ditambah 2 ditambah 5, maka itulah elektron valensinya. Elektron valensinya 7. 7 itu tidak stabil. Nanti dikatakan stabil jika jumlahnya 8. Maka elektron valensi lebih besar dari angka 7, lebih besar dari angka 4. Jika elektron valensinya ini lebih besar dari angka 4, maka dia akan menerima elektron. Jadi ini melepaskan elektron jika lebih kecil dari angka 4. Jika dia lebih besar dari angka 4, maka dia akan menerima elektron. Nah, pertanyaan ibu, angka 7 ini jika dia mau stabil, berapa yang harus dibutuhkan supaya dia mencapai angka 8? Ya, jadi dia harus membutuhkan 1 elektron supaya cukup angka 8. Maka Cl ini dia berubah, ditambah elektron. Nah, ini dia tambah elektronnya. Ini kan dia lepaskan, ini tanda panah. Awalnya dia tidak memiliki ion, tapi karena untuk mencapai kestabilan, ini namanya bereaksi, maka dia akan melepaskan elektronnya. Maka dia membentuk muatan ion positif. Nah, kalau ini Cl, klor, Cl dia akan menerima elektron setelah bereaksi. Pada saat dia menerima elektron, dia berubah muatannya menjadi Cl-. Dia akan berubah menjadi Cl-.
Nah, di laut terbentuklah garam, di mana garam itu rumus kimianya adalah natrium yang muatannya positif ditambah dengan klor yang muatannya negatif, maka terbentuklah ikatan garam yang ada di laut. Jadi garam dapur. Garam dapur. Beginilah proses yang terjadi senyawa garam dapur atau yang disebut dengan natrium klorida. Natrium klorida. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu terjadi jika ada saling pinjam meminjam elektron. Jadi saling pinjam meminjam, tidak dilepaskan elektronnya, tapi meminjamkan. Jadi kita ambil contoh senyawa air. Jadi kalau senyawa air itu rumus kimianya adalah H2O. H2O kita lihat lagi di dalam tabel periodik. Tabel periodik itu adalah 1H. Nomor atomnya 1. Konfigurasinya 1S1 karena dia memiliki nomor atom 1. Kemudian O atau oksigen. Oksigen itu nomor atomnya adalah 8. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6. Nah, berapakah elektron valensinya? Elektron valensinya itu lihat ini. Kulit kedua. Maka tambahkan 2 ditambah 4. Elektron valensinya adalah 4 ditambah 2, 6. Nah, angka 6 ini tidak stabil. Seperti tadi yang Ibu jelaskan, bahwa untuk mencapai kestabilan, maka dia harus memiliki elektron valensi sebanyak 8. Ini tidak melepaskan dan tidak menerima, karena ternyata ikatan kovalen yang terjadi itu adalah saling pinjam meminjam elektron. Dibuatlah struktur Lewis. Jadi Lewis, kalau H kita kasih simbol, dia elektron valensinya itu kayak gini. Supaya bedakan ya. Berapa 1? Kenapa 1? Karena memang dia cuma 1. 1 karena dia cuma 1. Kemudian O berapa? 6. Jadi kita gambarkan oksigen itu 6. Harus berpasangan. Jadi ini punyanya O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agar dia cukup 8, maka dia akan meminjam elektronnya yang ada di H. Pada saat dia pinjam, maka jumlahnya menjadi 7. Berarti lagi berapa? Iya, lagi 1. Maka dia pinjam lagi di sini. Ini ada lagi H di samping. Nah, kalau dihitung jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen yang mana? Yang ini. Berikatan dengan O. Mana lagi ikatan kovalen? Yang ini. Berikatan dengan H. Jadi disebut dengan H2O. Ikatan kovalen saling pinjam meminjam elektron. Jadi dia saling pinjam meminjam elektron.